Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bisa kita lihat bagaimana kemudian PKB masih tunggu dukungan resmi dari oleh PKS itu ke Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Karena seperti yang kita tahu, bagaimana kemudian sikap PKS untuk sementara ini memang mencapreskan Anies Baswedan, tetapi untuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya, mereka masih ingin diskusikan dulu. Mereka menunggu untuk diplenokan dulu. Apakah sudah relakah mereka untuk bergabung dengan PKB ataukah seperti apa? Nah, jika dua kekuatan ini bersatu, PKS dan PKB, maka di sini juga bisa kita lihat bagaimana kemudian hanya menunggu P3 kalau bisa itu. Hanya menunggu P3 untuk bergabung supaya semua partai yang bercorak keislaman itu bergabung di Anies Baswedan. Karena kan Anies Baswedan kan minimal itu kan sudah ada PKB. Mungkin PKS kemungkinan besar juga akan bergabung. Di koalisi Anies Caimin sekarang kan sudah tergabung Partai Umat itu yang bercorak keislaman. Kemudian ada juga Partai Masyumi Ribbon yang juga memiliki sejarah panjang di negeri tercinta kita kawan-kawan. Ini menarik sekali untuk kita renungkan sejenak, untuk kita lihat progres keislaman yang tergabung dalam koalisi Anies Baswedan itu. Ya minimal menunggu P3 saja sih kalau bisa itu. Kemudian ada dilema PKS usai manuver Nasdem dan deklarasi Anies Caimin. Jadi PKS sebenarnya untuk sementara ini dinilai masih dilema. Apakah ingin betul-betul mencapreskan Anies Baswedan dan merelakan Caimin sebagai cawapresnya, ataukah masih ada opsi-opsi lain. Tetapi mengenai opsi lain itu saya pikir dalam diri PKS saat ini ya mungkin tetap akan mencapreskan Anies dan cawapresnya adalah Caimin itu. Belum bertemu, PKB tunggu dukungan resmi PKS ke Caimin dulu. Ya, seperti dari judul awal, semua judul yang saya ambil ini berentetan kawan-kawan. Jadi kita lihat PKB dan sekarang itu sedang menunggu PKS karena sementara waktu PKS juga menunggu untuk memplenokan ini kawan-kawan. Memang mereka sudah resmi mencapreskan Anies, tetapi untuk cawapresnya Caimin mereka ingin plenokan dulu, rapatkan dulu, diskusikan dulu. Coba kita lihat lebih jauh mengenai hal ini kawan-kawan. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad itu mengaku, Pak Cucun Ahmad itu mengaku partainya masih menunggu dukungan resmi dari PKS sebelum koalisinya akan terlibat bersama dalam pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Pak Cucun membantah pihaknya tak ingin melibatkan PKS. Menurut dia, PKB akan berkunjung ke PKS setelah partai tersebut mengumumkan sikap resmi itu. Ini menarik sekali ini. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem. Ini kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi PKB menunggu dan telah mempersiapkan ancang-ancang. Ketika misal di PKS telah bersedia untuk bergabung dalam koalisi Nasdem PKB itu, saya akan semakin ragu untuk mengatakan koalisi perubahan ya, jujur itu. Meski telah menyatakan dukungan ke Anies, Pak Cucun menambahkan bahwa PKS belum secara resmi mendukung Caimin sebagai cawapresnya. Pak Cucun mengaku tak ingin partainya menjalin komunikasi sementara mekanisme internal PKS belum selesai. Jadi memang betul harus diselesaikan dulu dalam mekanisme dalam tubuh PKS itu. Ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi, ucap Pak Cucun itu. Pada kesempatan yang sama kawan-kawan, Wakil Bendahara Umum DPP PKB yakni Pak Bambang Susanto menyebut PKS tengah menjalankan mekanisme internalnya. Dia masih menunggu keputusan hasil resmi mekanisme tersebut. Ya, kita tunggu kalau itu sudah dilakukan, diputuskan, baru kita akan silaturahmi. Baru mereka akan saling melangkah itu.
Nah, kata Bambang itu. PKS hingga saat ini belum terlibat dalam sejumlah kegiatan Anies dan Caimin sebagai capres-cawapres. Mereka akan menggelar musyawarah majelis syuro untuk mengambil keputusan resminya. Itu. Mengenai dilema PKS terhadap manuver Nasdem dan deklarasi capres-cawapres Anies Caimin ini juga menarik sekali ini. Partai PKS ini dinilai sedang bingung buat menentukan langkah apakah tetap mendukung bakal capres Anies Baswedan yang telah berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Pak Muhaimin Iskandar, atau memilih membentuk poros koalisi baru. Porosnya adalah Demokrat, PKS, P3. Itu kan ancang-ancang juga itu. Kita banyak sekali berita yang beredar kalau ancang-ancang itu juga dibentuk oleh Sandiaga Uno dan Pak Joko Widodo itu untuk untuk mempasangkan Pak Sandiaga dengan Pak AHY. Itu menarik juga itu kalau ada poros keempat. Nah, Pak Bawono menilai saat ini PKS kemungkinan tengah melakukan konsolidasi internal terkait deklarasi Anies Baswedan dan Caimin itu. Sebelumnya diberitakan PKS tidak hadir dalam deklarasi Anies Muhaimin di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada 2 September kemarin, kawan-kawan. Pada saat itu Ketua DPP PKS yakni Pak Al Muzammil Yusuf menilai KPP tidak akan mengalami guncangan jika PKB bergabung dengan cara yang lebih halus itu. Ini menarik sekali juga ini. Pak Bawono menilai pernyataan Pak Al Muzammil menyiratkan sebenarnya PKS kurang sepakat dengan manuver Partai Nasdem yang memasangkan Anies dan Muhaimin itu. Tetapi hal ini kalau kita ingat kembali itu PKS juga pernah bilang bahwa ya ahlan wa sahlan PKB. Jadi ibaratnya ada semacam gayung bersambut di bagian situ. Nah, kita lebih lanjut juga kawan-kawan bahwa Pak Cucun itu menuturkan bahwa dukungan PKS memang masih hanya ditujukan terhadap Anies Baswedan, sementara PKS belum menyatakan dukungan secara resmi ke ketumnya yang menjadi pendamping Anies Baswedan. Tetapi jika betul-betul dari pihak PKS melakukan sebuah komunikasi yang bagus terhadap koalisi Nasdem dan PKB, saya pikir ini menjadi kekuatan yang bagus, ini menjadi kekuatan yang sangat perlu diperhitungkan. Terlebih lagi kawan-kawan, semua media saat ini itu mengarahkan pandangan mereka ke Anies Caimin, pasangan yang sangat betul-betul mengguncang, betul-betul memberikan sebuah kejutan kepada kita semua bahwa pasangan ini sangat-sangat ciamik, sangat-sangat ideal sebenarnya, karena gabungan dari dua organisasi besar, dua organisasi keislaman yang sangat besar, khususnya di lingkup mahasiswa, yakni HMI dan PMI. Ya, saya pikir ini juga menjadi keutamaan yang sangat bagus dilihat dari pasangan ini, kawan-kawan. Nah, menarik untuk kita lanjutkan itu, menarik untuk kita diskusikan bersama kawan-kawan. Apakah PKS akan mengambil kesimpulan untuk berjuang bersama-sama dengan PKB dan PKB dan Nasdem? Jika mereka klop, jika mereka bersatu, saya pikir sekali lagi ini akan menjadi kekuatan yang besar. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.